Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayat, NPM 191 FF03057 dari kelas 2 FA2. Di sini saya akan menjelaskan rancangan produk herbal Brotowali atau dengan nama latin Tinospora cordifolia L sebagai minuman anti rematik. Di sini adalah tugas ya, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah standarisasi bahan alam. Kemudian ini adalah pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan meliputi latar belakang dan tujuan. Yang pertama itu latar belakang. Di Indonesia ini sangat beragam sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif obat. Salah satunya adalah jamu. Tentunya dengan sumber kekayaan alam yang melimpah ini akan banyak sekali produk jamu yang akan dihasilkan. Dengan adanya jamu ini diharapkan masyarakat bisa terbantu, atau jamu ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengobatan secara mandiri ya, secara tradisional tanpa khawatir dengan efek samping dan biaya yang mahal. Kemudian masyarakat cukup dengan memanfaatkan dan mengolah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat yang ada di sekitarannya. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuannya adalah memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat menjadi obat tradisional. Kemudian yang keduanya itu mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah standarisasi bahan alam. Kemudian yang kedua itu adalah tinjauan teori. Yang pertama, obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, serta sarian atau sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2005. Menurut Rahayu DKK 2006, pengobatan tradisional merupakan upaya pengobatan dengan cara di luar ilmu kedokteran yang berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada tradisi tertentu. Kemudian yang kedua adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Pengertian jamu dalam Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Menteri Kesehatan Peraturan 1 2010 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat menurut Biofarmaka IPB 2013. Kemudian pengertian Brotowali. Brotowali merupakan jenis tumbuhan yang mudah ditemukan dan mudah dalam perawatan penanamannya. Tumbuhan secara liar di hutan, ladang, atau ditanam di halaman dekat pagar sebagai tumbuhan obat. Tanaman ini menyukai tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Menurut Setiawan, batangnya dimanfaatkan untuk pengobatan rematik, memar, demam, berangsang, kemudian nafsu makan. Maksudnya tuh merangsang nafsu makan, kemudian sakit kuning, cacingan, dan batuk. Kemudian pengertian rematik. Rematik adalah orang yang menderita artritis atau disebut juga radang sendi. 3 jenis artritis yang paling sering diderita oleh orang adalah osteoartritis, artritis gout, dan rheumatoid arthritis yang menyebabkan berbenjol pada sendi atau radang pada sendi secara serentak menurut Utomo 2005. Pada perjalanan awal, penyakit ini bisa diserang adalah sendi-sendi kecil seperti pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki.
Penyakit ini akan berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini menimbulkan pengaruh terhadap sendi-sendi yang lebih besar, seperti pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki, bahu, siku, dan pinggul. Kemudian yang ketiga, metode meliputi komposisi. Nah, komposisinya itu meliputi brotowali atau Tinospora cordifolia L sebanyak satu jari batang, kemudian air bersih 3 gelas dan madu 4 sendok atau secukupnya. Kemudian khasiatnya dari brotowali itu sendiri adalah untuk mengobati rematik seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian jamu ini diminum sehari 3 kali masing-masing sebanyak setengah gelas. Ini adalah cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan 1 jari batang brotowali, kemudian brotowali dicuci dengan air bersih sampai bersih dan dipotong-potong. Kemudian setelah dipotong-potong, rebus brotowali yang sudah dipotong-potong dengan 3 gelas air. Nah, direbusnya ini sampai airnya itu 1,5 gelas ya. Kemudian rebusan brotowali didinginkan dan kemudian disaring. Setelah disaring, rebusan brotowali tadi ditambahkan madu secukupnya atau 4 sendok, itu sesuai selera. Kemudian pengemasan dari rancangan produk ini adalah pengawasan untuk ramuan ini adalah botol bertutup disertai dengan kelengkapan etiket, brosur, dan logo. Simpan ramuan ini di dalam tempat yang sejuk dan jauhkan dari matahari secara langsung, dari sinar matahari. Kemudian metode uji pemastian mutu yang digunakan adalah pengujian organoleptik, meliputi pengamatan dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Kemudian kadar air kurang dari 10%, kemudian cemaran mikroba, aflatosin total, cemaran logam berat, dan bahan alam. Maksudnya bahan tambahan. Kemudian yang keempat itu kesimpulan. Kesimpulan pada perancangan sediaan bahan alam ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak sekali bahan alam yang dapat dijadikan sebagai obat. Salah satunya adalah batang brotowali. Brotowali itu sendiri banyak dijumpai di alam sekitar kita dan mempunyai khasiat sebagai obat anti rematik. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada BPOM RI 2004 persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, BPOM RI Jakarta halaman 17, kemudian Badan POM 2012 formularium ramuan obat tradisional Indonesia, BPOM RI Jakarta, kemudian Saadah Sumiati 2007 mengenal tanaman yang berkhasiat obat, Jakarta Azka Press halaman 57. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.